Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini kami sudah berada di Serambi makam Mbah Syekh Wasil Al Samsudin atau Mbah Wasil. Jadi di sini di tempat parkiran ya, ini terdapat warung-warung atau kios-kios untuk beristirahat seperti ini. Jadi memang sudah menjadi kebiasaan jika orang yang datang ke sini pasti akan beristirahat di tempat ini, dan nanti sekitar jam 1 atau jam 2 akan masuk ke dalam makam. Ini tepatnya di samping makam. Jadi di sana makamnya tepat di depan motor-motor itu, teman-teman. Di sana juga ada toilet. Jadi teman-teman yang ingin datang ke sini pasti akan merasa nyaman karena ada warung untuk makan, ada toilet, kemudian ada tempat untuk istirahat atau mau tidur dan lain sebagainya. Dan ini pun juga di tempat ini juga memiliki yoni yang sangat besar juga, yang tidak kalah dengan makam-makam yang lain. Jadi teman-teman, untuk lebih jelasnya kita akan mendengarkan Mbah Kendil Jopo Montro. Monggo Mbah, apa yang mau dibicarakan untuk teman-teman semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya hormati, setiap orang mencari ilmu atau setiap orang yang gandrung kepada Allah, gandrung kepada Pangeran, gandrung kepada alam akhir nanti, gandrung kepada alam-alam kematian nanti, gandrung kepada naungan surga Allah, tentu orang tersebut mencari jati dirinya untuk sembung hobbu minallah dan hobbu minanas. Tentu para manusia untuk menghamba kepada Allah, berbagai cara, berbagai ibadah yang dilaksanakan, baik beribadah lahir ataupun beribadah batin, baik beribadah rohani dan beribadah jasmani. Maka bagi orang-orang yang benar-benar telah mencintai alam-alam semesta, alam-alam gaib, tentu para manusia pemburu ilmu, para manusia pemburu kawruh, jelas lebih senang ke tempat-tempat yang nyaman, ke tempat-tempat yang benar-benar mengandung nilai yang tinggi. Kita datang ke makam tidak berarti kita mengagungkan salah satu makam, tapi di balik itu kita bercermin. Kalau kita menyinari akan kena sendiri. Artinya kalau kita mendoakan kepada para makam, pada para arwah atau seseorang yang benar-benar memiliki ketakwaan yang kelas tinggi, maka sabab-sababnya, barokahnya pasti sangat besar sekali. Karena orang yang gugur, orang yang meninggal itu adalah orang-orang penghamba Allah yang kelas tingkat tinggi, sehingga kehidupannya sebelumnya dia meninggal, sebelum dia wafat, dia mengembangkan agama, mengembangkan ilmu kawruh, pendekatan diri kepada Allah. Hidupnya tidak aneh-aneh, hidupnya tidak tertarik pada duniawi. Hidupnya beliau hanya tertarik karena surga Allah. Dia tertarik kepada naungan Allah, hidup yang tentram, hidup yang nyaman, damai di alam akhir nanti. Pada zaman sekarang banyak orang yang tidak memperdulikan tentang kepangeranan. Mereka hanya beribadah fisik tanpa memakai jalur-jalur ibadah secara rohani. Banyak orang yang sembung manusia dengan manusia, mereka enggan sembung kepada Tuhannya atau hobbu minallah dan hobbu minanas. Padahal yang sangat penting adalah hubungan hobbu minallah dan hobbu minanas untuk di masa depan atau di akhir nanti zaman, atau di akhir nanti apabila kita setelah hidup di dunia ini. Sehingga kami mempelajari berbagai bidang, mempelajari kehidupan manusia. Bagi orang-orang yang sempat untuk ke tempat-tempat seperti ini, rata-rata orangnya berbudi pekerti, dia akan jauh daripada kejahatan, jauh dengan iri dengki, jauh dengan percabulan, dan jauh dari pemerkosaan, jauh dari
perzinaan. Karena orang yang ada di sini semua berbondong-bondong untuk ngabdi, ngayom, suan mendekati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Teman-teman, beribadah sebenarnya bertempat dimanapun bisa, baik di rumah, masjid ataupun dimanapun bisa saja dilaksanakan. Tapi untuk lebih mendekatkan diri dengan ilmu perjalanan adalah lebih baik di alam semesta. Alam semesta adalah alam yang benar-benar yang dimiliki kekuatan Tuhan. Alam semesta, alam yang merupakan jauh dari pengayuman, jauh daripada rumah. Alam adalah kehidupan manusia. Manusia bisa hidup juga karena alam. Terbukti manusia bisa makan, minum dari air, dari tanah, kemudian dari buah-buahan, dari pepohonan, dari padi jagung, itu berasal dari tanah. Padi jagung, kacang, dan buah-buahan tidak bisa ditanam di dalam rumah. Artinya, kebesaran-kebesaran Allah akan diberikan manusia di alam semesta. Banyak tokoh-tokoh yang sangat besar, artinya tokoh-tokoh yang sakti, tokoh-tokoh yang benar-benar merupakan orang-orang yang berwibawa, tokoh-tokoh orang-orang yang punya keunggulan kualitas dan kuantitas tentang pangeranan, mereka menggandrungi alam semesta. Kita tahu bahwa Nabi kita Rasulullah mendapatkan wahyu juga di Gua Hira. Kemudian Sang Darta Gautama menerima wahyu atau menerimakan amalan-amalan dia juga di alam semesta. Dan masih banyak sekali para penggede mendapatkan kekuatan dahsyat berasal dari alam semesta, karena alam semesta adalah dekat dengan alamnya Tuhan. Alam semesta adalah merupakan kehidupan. Alam semesta adalah merupakan kedekatan dengan Allah atau Tuhan. Sehingga kita juga tidak melupakan bahwa setiap kita ada masalah, atau setiap kita mencintai kepada Allah, atau setiap kita ada waktu yang senggang, maka kita untuk menyisihkan diri, yaitu pergi ke tempat sesuatu yang diperkirakan nanti akan lebih jenak, lebih fokus, lebih saksama, lebih khusyuk, atau lebih menyatu dalam kita memuja dan memuji kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga apabila menjadi praktisi atau menjadi paranormal pun, atau menjadi dukun pun, atau dukun sejati pun, atau dari Brahmana Resi, tidak mungkin bisa berhasil di dalam rumah, saudara. Belum ada catatan spesial orang sakti hanya berasal belajar di dalam rumah atau belajar di dalam pandopo. Orang sakti-sakti, orang pintar, orang yang dekat dengan Allah, pasti belajarnya bersama dengan alam semesta. Bahwa jangan kawruh juga lebih sistematik dan lebih mistis apabila diwejangkan di alam semesta. Karena di alam semesta jauh daripada percabulan, jauh dari tempat najis, jauh dengan tempat-tempat yang kotor. Walaupun di dalam rumah adalah rumah kita, surga kita, pengayuman kita, tapi kita tahu bahwa rumah kita sering dijadikan mesum, sering dijadikan hubungan intim kepada suami dan istri, otomatis akan bagaimanapun lebih sempurna apabila di alam semesta yang jauh dari kotor-kotoran, jauh dari kemurkaan, jauh dari nafsu-nafsu kita. Alam semesta adalah merupakan tempat yang suci. Alam semesta adalah tempat yang indah, tempat yang sejuk, tempat yang nyaman. Sehingga perjalanan gelombang elektromagnetik apabila kita mengharapkan kawruh, mengharapkan kemandian atau mengharapkan kemanjuran, otomatis gelombang-gelombang, cahaya-cahaya, sinar-sinar akan mudah masuk ke raga kita, akan mudah masuk ke dalam sanubari kita. Banyak sekali orang yang ingin sekali mencari ilmu, banyak sekali orang yang ingin menjadi sosok seorang jiwa penolong, atau sosok orang yang ingin masuk ke alam surga, atau sosok orang yang
bergantung kepada pangeran, tapi dia enggan ke alam semesta, maka orang-orang tersebut akan jauh dan jauh untuk menggapai apa yang dicita-citakan. Kita tahu bahwa di luar sana ada bintang, ada rembulan, ada meteor, dan ada benda-benda angkasa ciptaan Allah. Kalau kita melintasi di luar sana, maka kita akan mengagungkan, akan menyukuri kepada ciptaan Allah, akan menyukuri dengan kebesaran Allah. Maka dari itu alam semesta adalah merupakan kekuatan yang sangat dahsyat sekali. Tidak apabila kita memburu ilmu, kita mengejar dengan kekuatan Allah, kita mencari dengan keberadaan Allah, maka kita akan lebih cepat, kita akan lebih mengena apabila kita pergi dari rumah untuk menggapai cita-cita kita. Kita bisa ke hutan, kita bisa ke sawah, kita bisa ke gunung, kita bisa ke samudera, ataupun kita bisa ke makam-makam para leluhur atau para wali yang telah berjasa kepada agama dan negara. Dengan ini, ulian untuk sementara sebagai pengalaman kita, apabila kita memburu dengan ilmu, kita mencintai dengan ilmu, mencintai dengan Allah, mencintai dengan Tuhan, maka apa yang kita tuju, kita akan berhasil. Karena Allah akan bersama dengan alamnya. Maka dari itu, apa yang saya ucapkan, apa yang saya uraikan, bisa direnungkan, bisa dibayangkan, benar atau salah. Kalau dianggap salah, jangan dipakai. Kalau benar, mohon direnungkan dan bisa dilaksanakan, bisa ditirukan. Karena kami berjalan tidak hanya 1 tahun, 2 tahun. Kami berjalan berpuluh-puluh tahun untuk mempelajari alam semesta, sehingga dengan kekuatan alam semesta, maka kita mempunyai kekuatan yang tidak dapat dilihat oleh mata. Kita hanya bisa melihat apabila kita ada sesuatu hal yang penting, maka permasalahan itu akan selesai atas kebesaran Allah SWT. Banyak kasus-kasus yang sangat berat yang dipikirkan tidak masuk nalar, tidak masuk akal, namun masalah itu bisa selesai. Salah satu contoh adalah orang yang sakit kanker. Dan dengan kekuatan ilmu kita, dengan kekuatan semangat kita, dengan kekuatan kepercayaan kita kepada Allah, dengan kekuatan doa kita, maka orang yang kena penyakit kanker, orang yang kena penyakit kanker otak bisa sembuh hanya sebagai perantara ramuan saja. Padahal kalau hanya ramuan saja, tidak ada apa-apanya dibandingkan medis. Bukti nyatanya, orang yang kena kanker otak bisa sembuh total. Sembuhnya orang yang kena penyakit kanker bukan karena nilai dari saya, bukan karena kemanjuran dari saya, namun kemanjuran itu berasal dari Allah Ta'ala. Kami dengan mengambil sesuatu zat yang berasal dari alam semesta, seperti malam hari ini, ibarat kita mengumpulkan kekuatan-kekuatan alam semesta, dimasukkan ke dalam raga kita, hingga dalam pengamatan saya bahwa saya pernah menjadikan tabib bukan karena ramuannya manjur, tapi karena doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah akhirnya menjadi kemanjuran. Hal-hal yang tidak masuk akal bisa menjadi masuk akal. Kita tahu bahwa orang kena penyakit kanker itu sulitnya bukan main, bahkan medis pun banyak yang gagal yang berujung dengan kematian. Namun Allah memberikan kekuatan pada saya, akhirnya juga ada orang yang kena penyakit otak. Dengan dasar doa-doa, dengan dasar niat kami yang bersatu dengan keyakinan kita dan keyakinan pasiennya, maka orang yang kena penyakit kanker otak bisa sembuh hingga sekarang masih hidup dan masih perkasa. Maka dari itu, dengan kekuatan-kekuatan seperti ini, kita meraih pada waktu malam kita keluar rumah, untuk menggapai pendekatan diri kepada Allah dengan cara kita selalu merendahkan diri, waktu kita merasa tidak mampu, kita selalu mengandalkan Allah, kita selalu mengandalkan doa, sehingga jangan sampai kita menyombongkan diri, karena sombong akan menghancurkan kita. Dengan tata cara kita untuk mendekatkan kepada alam semesta, termasuk di sebuah makam seperti ini, maka Mbah Fasil, mereka adalah merupakan
orang-orang yang sangat sakti sekali, orang-orang yang suci sekali, sehingga dia meninggal pun masih banyak para warga yang berdatang ke sini meminta sesuatu agar kita bisa tercapai apa yang kita cita-citakan. Banyak sekali yang saya dengar, tidak satu orang, dua orang, bahkan mungkin beratus-ratus yang berhasil atas doa-doanya yang ada di sini. Doa-doanya berasal itu bukan karena Mbah Fasil Samsudin, tapi berasal dari kekuatan Allah Ta'ala. Atau Mbah Fasil Samsudin yang mereka benar-benar merupakan orang-orang atau hamba yang dicintai oleh Allah, yang bisa ilmunya dipakai oleh seluruh masyarakat di sekitar Kediri, yang terbukti Mbah Fasil banyak para putra siswanya yang meninggal di sampingnya, tidaknya kuat bahkan ratusan, menunjukkan bahwa mereka adalah orang yang berkualitas dan kuantitas. Maka dari itu, saudara yang saya hormati, renungan pada malam hari ini barangkali bisa menjadi renungan pada Anda semua. Keuntungan kita untuk tawasul, keuntungan kita untuk berdoa di tempat-tempat yang seperti ini. Yang pertama, kita merobohkan kesombongan kita. Yang kedua, kita merasa rendah diri. Yang ketiga, kita menyisihkan waktu untuk kepentingan secara rohani atau mementingkan untuk urusan pribadi, agar kita sebagai hamba benar-benar bisa menjadi hamba yang terpuji bagi Allah. Dan tentu kita adalah merupakan hamba yang penuh dengan dosa, hingga di kesempatan hari ini kita juga bisa untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar doa kita bisa diterima dan diampuni segala dosa-dosa kita. Kita tentu untuk mendoakan para arwah termasuk Mbah Fasil Samsudin akan diterima Allah, ditempatkan di kursi-kursi Allah sebagai hamba yang mulia dan hamba yang terpuji. Sehingga kita mendoakan beliau, maka kita akan mendapat cahaya agar kita hidup yang lebih mapan, hidup yang lebih jernih, hidup yang lebih damai, tentram bersama keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, yang diperlancar rezekinya, diberi kesehatan dan sebagainya. Pemirsa, urian saya seperti itu, semoga ada manfaat dan gunanya. Nanti pada suatu saat sekitar jam 2 atau jam 3 kita akan masuk ke wilayah makom Mbah Fasil Samsudin. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua sebagai tolak ukur bahwa kita adalah manusia yang sangat perlu sekali untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara keluar dari rumah, menyepikan diri, menjauhi daripada kebutuhan keluarga, agar kita bisa fokus, bisa menyatu, dan akhirnya cahaya nurullah, datullah, sifatullah, asmaullah bisa masuk ke raga kita, ke sukma kita, ke jantung kita, ke roh kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang memiliki kualitas yang sangat dasar. Cukup sekian yang saya haturkan. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Idina suratul mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rayu kami lagi. Waktu saya kembalikan kepada admin kami, Mbak Lulu Retno. Ya teman-teman, mungkin itulah renungan kami pada malam hari ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.